Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Duma. Bagaimana kabar hari ini? Bu Duma selalu berharap supaya anak-anak tetap semangat. Hari ini kita masuk di tema 5, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Kalau sudah masuk di pembelajaran yang ke-6, berarti siap-siap besok anak-anak untuk mengerjakan kuis dari Bu Duma. Oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, di sini Bu Duma ada video tentang sosok pahlawan. Silahkan kalian simak, kalian perhatikan baik-baik. Selamat menyaksikan. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itulah dia, siapa lagi kalau bukan Soekarno, lantang, berani, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa besarnya, ia lalu ditunjuk sebagai presiden pertama Republik ini. Tapi coba tebak, apa perintah pertamanya sebagai presiden baru saat itu? Membentuk tentara? Membangun sekolah-sekolah? Bukan. Perintah pertamanya adalah memesan 50 tusuk sate dari pedagang di pinggir jalan, lalu memakannya dengan duduk di pinggir selokan. Itulah dia, Soekarno, bapak pendiri bangsa kita. Jangan lupakan bahwa ia tetaplah orang biasa, sama seperti kita semua. Jika mendengar namanya, kita bisa membayangkan sosok pejuang yang gagah dan berwibawa. Namun, ketika kecil, Soekarno bukanlah sosok yang kuat. Hidupnya hampir tak terselamatkan, menderita karena sakit-sakitan. Sampai-sampai ayahnya mengganti namanya dari Kusno menjadi Karno. Entah kenapa, sejak itu pun Soekarno seperti terlahir kembali. Ia tumbuh besar dengan sehat, menjadi anak cerdas yang berprestasi. Beranjak remaja, merantaulah anak cerdas itu ke Bandung untuk belajar di sekolah teknik sipil. Ia lulus menjadi bumi putra ketiga yang menjadi insinyur kala itu. Tapi sang insinyur justru lebih jatuh cinta pada seni dan keindahan. Ia lebih suka merancang gambar menjadi bangunan. Kecintaannya pada keindahan juga ia temukan pada sosok perempuan yang menjadi ibu kosnya. Inggit Garnasih namanya. Mereka menikah lalu berdampingan merintis perjalanan awal Soekarno sebagai pejuang revolusi. Tahun-tahun berikutnya diisi Soekarno dengan perjuangan. Sebagai murid Cokro Aminoto, Soekarno akrab dengan dunia aktivis dan dunia tulis-menulis di surat kabar. Kemahirannya dalam menguasai 11 bahasa membuatnya menjadi juru debat yang handal, yang tak canggung berbicara kepada dunia. Ia lalu mendirikan partai menggalang kekuatan rakyat hingga ditangkap karena dianggap memberontak dan dijebloskan ke penjara berkali-kali. Dibuang ke antah berantah sampai membuatnya frustasi. Pada satu titik, ia hampir putus asa. Api itu perlahan meredup. Jika bukan tanpa Inggit, Soekarno mungkin sudah menyerah. Tapi tidak. Dengan dukungan sang istri yang rajin mengirimkan surat dari kerabat dan rekan perjuangan, api itu kembali menyala. Dalam pengap kurungan penjara, ia menuliskan pemikirannya dalam pidato pembelaan. Indonesia Menggugat, judulnya. Pidato yang mampu menggerakkan jiwa dan raga rakyat Indonesia, membakar api revolusi yang lebih kuat dari 1000 bedil milik serdadu bersenjata lengkap. Maka ketika orang-orang mencari sosok nomor 1 simbol perlawanan, sang putra Fajar hadir sebagai jawaban. Berbicara tentang Soekarno tidak akan ada habisnya. Dialah proklamator yang dipuja, meski sosoknya juga tak jarang dihujat. Seiring dengan kekuasaan yang bertambah, ia memimpikan dirinya sebagai pemimpin besar yang bercita-cita memerintah seumur hidupnya. Kemauan kerasnya itu memaksa ia harus mengambil jalan yang berbeda,
meninggalkan kawan, sahabat, bahkan kekasih yang ia cintai. Pada akhirnya, impian itu tidak pernah terjadi. Pemimpin besar itu justru pergi dalam sunyi. Ia meninggalkan jejak sebagai simbol perlawanan, pahlawan kemerdekaan. Ia sosok yang wajahnya akan selalu melekat pada dinding-dinding rumah. Dan tentu saja, hati kita semua. Nah, itu tadi cerita tentang Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama diselesaikannya di Surabaya, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Nah, upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk latihan hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi yang kalian peroleh dari cerita tentang perjuangan Insinyur Soekarno tadi. Nomor 1, siapa nama kecil Insinyur Soekarno dan siapa nama panggilannya? Nomor 2, kapan dan di mana Insinyur Soekarno lahir? Nomor 3, siapa nama ayah dan ibu Insinyur Soekarno? Nomor 4, apa peranan host Cokro Aminoto bagi kehidupan Insinyur Soekarno? Nomor 5, bagaimana riwayat pendidikan Insinyur Soekarno? Nomor 6, bagaimana riwayat organisasi Insinyur Soekarno? Nomor 7, apa yang menyebabkan Insinyur Soekarno dipenjara? Nomor 8, bagaimana Insinyur Soekarno akhirnya diangkat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Nomor 9, apa yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Nomor 10, siapa Muhatta? Apa perannya dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, anak-anak mungkin dirasa soalnya kok banyak banget tuh di rumah, tapi nggak apa-apa, ini sebagai bahan kalian untuk belajar. Oke, coba kalau Buduma berikan soal 10 dengan hal yang banyak seperti itu, apakah kalian tetap bisa berlatih untuk mandiri, untuk berdisiplin? Nah, itu jadi nilai karakter loh untuk kalian. Nah, terima kasih untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Ingat, harus belajar ya nak. Jangan hanya mengerjakan latihan saja. Video dari Buduma ini disimak baik-baik supaya kalian tahu. Oh, maksudnya aku disuruh apa toh tugasnya? Aku harus apa toh yang dilakukan? Oke, sampai jumpa besok. Tuhan memberkati.